Oke, nomor 26. Nanti saya kerjakan kalau udah capek sampai nomor 30 nggak apa-apa. Nanti sekuatnya teman-teman aja sih. Oke, nomor 26 sekarang. Kenapa enggak E? Coba E saya cek ya. Nih, nggak apa-apa. Ada aja. Kenapa enggak E? X dikurangi Y. X dikurangi Y itu hasilnya apa? X, X itu X kurangi Y itu positif. Y ditambah Z itu juga positif. Nah, kita nggak bisa bandingin positif sama positif. Besar kecilnya kita nggak tahu. Oke, lanjut nomor 26. Perhatikan, sepasang sepatu belinya itu adalah 200. Terus diperlukan perbaikan 40. Artinya dari bahasa ini disimpulkan modalnya itu adalah 240. Harga jual sepatu ternyata dijual lebih tinggi daripada 300.000. Oke, kita asumsikan dijual 300 gitu aja lah. Artinya dari sini dapat untung nih. Untungnya berapa? Dari 240 dijual 300, untungnya 60. Paham ya? Terus perbandingan P dan Q bagaimana? Di mana P-nya udah ketemu 20, Q itu persentase keuntungan penjualan sepatu. Nah, Q itu keuntungan penjualan sepatu tapi dalam persen. Untungnya itu 60. Untung itu adalah dihitung dibagi modalnya. Modalnya 240. Kan gitu. Dikali 100%. Ini bagi ini seperempat, seperempat kali 100 itu adalah 25%. Jadi Q itu 25%, yang P 20%, maka Q-nya lebih banyak, yaitu yang B. Nah, feeling saya model-model soal seperti ini nanti akan banyak keluar. Karena di kisi-kisinya itu salah satunya tertulis perbandingan dua nilai kuantitatif. Nah, ini modelnya seperti ini. Oke ya, jadi nanti harus menguraikan satu informasi dibandingkan dengan informasi yang lain. Nah, ini karakter perbandingan apa? Perbandingan kuantitatif. Oke, lanjut ya. Lanjut teman-teman. Diulangi boleh, Pak. Boleh sekali lagi. Modal, perhatikan, belinya 200. Tapi setelah beli ada perbaikan 40. Artinya uang yang dikeluarkan itu 240. Paham ya? Terus dijual 300, artinya untungnya 60. Namanya disuruh mencari persen untung. Persen untung itu adalah untung dibagi dengan modal awal. Ini kali 100%, maka untungnya 25%. Sementara yang P itu 20%, tinggal dibandingkan aja. Nomor 27. Kalau nggak hati-hati, ini akan dihitung biasanya. Cuma kalau kita lihat, ini dilihat bentuknya pun kelihatan. Coba perhatikan, X itu bilangan genap. Bilangan genap itu berapa saja teman-teman? 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai dengan tambah berapa tuh? Sampai ekornya angka berapa genap? 38 sampai 40 ya. 40. Ganjilnya itu 1, 3, 5. Angka terakhirnya angka berapa? 39 ya. Sebelum 39, 37. Tanpa dihitung udah kelihatan. Kalau bawah 1, atas 2. Bawah 3, atas 4. Bawah 39, atas 40. Yang atas selalu lebih besar. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Ini caranya hampir mirip. Caranya hampir mirip. X sama Y. Cuma harus hati-hati, harus konsisten. Coba
jumlah bilangan genap antara 1 sampai 39. Bilangan genapnya berapa aja ini? 2 tambah 4 tambah berapa lagi? 6 tambah sampai dengan tambah 36 tambah 37. Bilangan ganjilnya itu angka berapa aja? 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai dengan angka berapa? 39. Ganjil loh. Mana tadi? Ada yang salah. 38 ini ya. Oh iya, maaf, 38 yang atas. Ya. Oke, coba perhatikan. Apakah langsung bisa kita simpulkan yang X lebih besar? Coba perhatikan. Ini 1, ini 2. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Yang terakhir, 39, kok 38? Nggak konsisten dong. Yang ini lebih besar, ini yang bawah kecil, kok yang ini jadi besar. Nah, ada kesalahan nulisnya. Nulisnya kayak gini, jadi biar konsisten. Dari belakang aja. Kalau membandingkan harus konsisten. Dari belakang, 39, terus berapa? 37, artinya turun 1, naik 1, naik itu, ini 7, ini 5, ini 3, ini 1. Nah, ini konsisten sekarang. Ada 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 39, konsisten. Jadi yang bawah selalu lebih besar. Nah, kelihatan kan? Jadi X kurang dari Y. Maka yang bawah lebih besar. Oke, nomor 28. 30 ada enggak tadi yang jawabnya C? Nanti khusus ini agak saya percepat teman-teman, karena ini yang Indonesia bagian timur, tengah udah sangat malam. Oke, nomor 29. Oke, ada yang pintar, ada yang A, bagus. X itu adalah yang dibayar di mana dia mendapatkan diskon tertentu. Ya udah tulis aja awalnya 100 harganya. Terus mendapatkan diskon 30. Artinya diskonnya menjadi dia harus bayar 70. 70 dia mendapatkan diskon lagi 10. Jadi dikurangi 10%. 10% dari 70 itu adalah 7. Artinya 70 dikurangi 7, 63. Ini adalah yang dibayarkan oleh X. Sementara yang Y itu awalnya 100, didiskon 40%. Itu artinya dia bayar 60. Ini yang dibayar oleh si Y. Terlihat sekali X-nya membayar lebih banyak daripada Y. Maka jawabannya adalah yang A. 28 tadi jawabannya yang B. 29 itu yang A. Bisa dipahami ya? 29 ya. Oke, saya lihat masih ada berapa orang ini. Masih ada 600. Wah, alhamdulillah. Oke, nomor 30 sekarang. Bagaimana hubungan antara X kuadrat ini? Ini jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Ini pasti positif, yang ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena X pangkat 3 itu bisa negatif, bisa positif, tergantung X-nya. Sementara X-nya nggak ada kejelasan di sini. Nah, jadi X itu nggak ada ketentuan negatif positifnya. Artinya kalau saya pangkatkan 2, maka pasti positif. Sementara yang B, pangkatkan 3, dia belum tentu. Karena tergantung X. Oke, nomor 29 ini penting, saya ulangi sekali lagi, nggak apa-apa. Nomor 29 naik lagi, saya ulangi lagi. Ada sebuah barang dibeli oleh X sama dibeli oleh Y yang harus dibayar. 100 harganya sama. Sementara si X ini pertama dia diskonnya 2 kali. Diskon pertama itu 30%, artinya dia tinggal bayar 70. Dari 70 didiskon lagi 10%. Kalau diskon 10% artinya berkurang berapa? Berkurang 7 ya.
dari 70 didiskon 7 menjadi 63. Nah, ini yang harus dibayar oleh X. Sementara yang Y diskonnya hanya sekali, jebret, dapat diskon 40%. Maka dia tinggal bayar 60. Ini yang dibayar oleh Y. Nah, suruh bandingin nih, X lebih besar dari Y. Nah, selesai. Ya, nomor 29 sudah saya bahas di video bidik. Kalau yang teman-teman jeli melihat di video, ada 5 soal yang sudah saya bahas di bidik. Oke, nomor 31, bentar saya stop screen dulu. X itu adalah K kota, masing-masing kota beratnya 1 ton. Jadiin kilo aja ya, 1000 kilo. Yang Y itu adalah 10 kota, 10 kota, masing-masing kota beratnya adalah K kuintal. K kuintal, kuintal jadiin kilo, 100 kilogram. Nah, sama kan? Ini juga artinya K kali 1000 kilo. Sama, ininya kalikan ke sini. Maka menjadi 1000. Artinya X sama dengan Y. 30 sudah ya tadi. Pangkatkan X kuadrat itu pasti positif. Pangkatkan 3 itu belum tentu. Belum tentu negatif, belum tentu positif. Jadi ini bisa plus, bisa negatif. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Maka jawabnya yang D, nomor 30. Nomor 31, X itu adalah K kota. Kotanya ada sebanyak K. Masing-masing kota itu 1 ton. K kota 1 ton. Jadi in kilo aja biar gampang. Jadi menjadi 1000 kilo. Yang Y itu adalah 10 kota. Ada 10 kota. Masing-masing kota itu beratnya K kuintal. K kuintal. Sementara kuintal itu kan kalau jadikan kilo adalah 100. Nah, kalau kita urutkan, kalau kita kalikan 10 kali 10 menjadi 1000, jadi diperoleh K kali 1000 kilo. Nah, kan sama kan ini? Nah, jadi X sama dengan Y. Nah, nomor 32. Ini soal jebakan. Kalau nggak hati-hati, biasanya akan menjawab yang mana 32? Yang Y, lebih besar. Padahal jawabnya adalah yang C. Kenapa C? Selisih umur. Selisih umur 2 orang itu selalu sama sampai kapanpun. 31 tadi jawabannya 31 tadi C sama X sama dengan Y. 32 selisih umur itu selalu sama. Ya, selisih umur. Kalau jumlah umur baru beda ya. Kalau selisih umur namanya selisih selalu sama. Nomor 33. 40 ekor itu akan menghabiskan rumput lapangan selama 30 minggu. Jika X ekor akan menghabiskan tak lebih dari 5 minggu itu gimana? Harus kurang dari 5 minggu atau lebih dari 5 minggu? Tak lebih dari 5 minggu itu. Paling sedikit 5 minggu. Oke, jadi paling sedikit ini ya, 5 minggu. Nah, ini perbandingan terbalik, artinya semakin banyak dombanya, maka akan semakin sedikit harinya. Itu namanya perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik nanti diperkan. Ini per ini sama dengan ini per ini. Jadi nanti 40 per 5 sama dengan X per 30. Oke. Dari sini diperoleh X-nya adalah 40 kali 30 dibagi 5. Coret-coret, ini hasilnya berapa ini? 6, kok 6? 30 bagi 5 berapa? 6 ya, jadi 240. Nah, jawaban yang mana ini? Kurang dari sama dengan, maka X-nya nanti kebalikannya, yaitu lebih besar sama dengan 240. Jadi jawabannya adalah yang D.
Perbandingan terbalik. Jadi kalau ini lebih kecil, ini menjadi lebih besar. Oke, yang D saya kira teman-teman sudah paham semua. Nomor 34, apa 34 jawabannya? X itu jumlah umur Joko dan ayah. Y itu tidak dapat ditentukan. Karena umur ayah sama ibunya nggak tahu. Bisa jadi umur ayahnya lebih tinggi, bisa jadi umur ibunya lebih tinggi. Gitu. Oke, 34 nggak ada masalah ya. Biasanya tua bapaknya. Cuma sekarang banyak ibu-ibu dapat cowok-cowok muda juga banyak. Oke, nomor 35. Wah, kurang 5 soal. Kurang dikit, kurang dikit. Yuk, semangat, semangat. Oke, coba perhatikan sifat dari X sama Y. Coba perhatikan. Y di sini kurang dari 0. Jadi Y-nya itu harus negatif. Oke ya. Karena Y kurang dari 0. Yang X itu kurang dari 1. Kurang dari 1 itu bisa negatif, bisa positif. Jadi X-nya itu bisa negatif, bisa positif. Nah, sudah dari informasi ini sebenarnya sudah sangat bisa menjawab pertanyaan jawaban yaitu yang D. Oke, yang A kenapa salah? X sama dengan Y jelas ini tidak sama dengan Y lebih besar dari X jelas sama dengan salah karena Y kan kurang dari X. X dan Y dapat berupa bilangan positif salah karena Y-nya pasti negatif. Y, X dan Y lah ini kata dapat berupa bilangan negatif. Dapat itu boleh artinya X-nya boleh negatif, Y-nya juga boleh negatif. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, artinya X itu boleh negatif, boleh juga positif. Belum artinya ambil aja misalkan Y-nya itu adalah 0, negatif ya 0, misalkan masih ada yang bingung ya. Y-nya kita ambil misalkan 0, negatif berapa? Negatif 1. Y-nya misalkan negatif 1. Oke, X-nya saya ambil aja negatif 0,5. Nah, itu artinya kan dia kurang dari. Bisa juga X-nya saya 0,5 juga boleh. X-nya nggak bisa, X-nya 0, X-nya 0. Ya nggak bisa 0, kan ada pembatas Y-nya, teman-teman. Bisa juga, 0 boleh nggak ini? Boleh, boleh nggak ada masalah. Tapi yang pasti dia boleh negatif, boleh positif. Tapi Y pasti negatif. Opsi yang ada yang D aja. Oke, sekarang soal nomor 36. Mungkin 36 soal teman-teman juga agak berbeda dengan soal di sini. Kayaknya belum diralat nomor 36. Ini harusnya Ki. Nah ini teman-teman. Mungkin punya teman-teman belum Ki ya. Saya belum ngecek. Coba perhatikan. P, Q, R itu lebih besar dari 0. P sama dengan R. Artinya ini bisa substitusi ke sini. Maka P kali Q, R-nya ganti aja dengan P, lebih besar dari 0. Artinya ini kuadrat, P kuadrat kali Q itu adalah bilangan positif, lebih besar dari 0. P-nya ini pasti positif, maka agar dikalikan positif, maka Q-nya juga harus positif. Jadi Q-nya itu harus lebih besar dari 0, harus positif, yaitu yang C. Oke ya. Nomor 36 mungkin punya teman-teman tadi belum, mungkin saya salah nge-share tadi soal yang ada 2 soal atau 3 yang belum saya revisi tadi. Oke, nomor 37. X dibagi Y itu adalah bilangan negatif. Oke, ingat agar menjadi negatif maka dia harus beda tanda. Ya udah, artinya beda tanda itu satu positif, satu negatif agar hasilnya negatif. Itu kan? Cari X sama Y yang beda tanda. Yang satu positif, satu negatif, yang mana? Yang D. Selesai. Informasi ini juga seperti itu. X
dibagi sama dengan negatif 1 Y. Kalau saya turunkan kan X dibagi Y sama dengan negatif 1. Artinya ini juga harus beda tanda agar menghasilkan bilangan negatif. Gitu. Masih bingung? Perhatikan, X dibagi Y itu bilangan negatif. Ini bilangan negatif, teman-teman. Dua buah bilangan akan menghasilkan negatif apabila apa? Apabila dia beda tanda. Zaman SD dulu. Plus sama min itu hasilnya min. Kalau plus plus atau min min hasilnya adalah positif. Jadi agar menghasilkan tanda negatif itu harus dioperasikan oleh dua tanda yang berbeda. Tanda yang berbeda itu yang mana? Yang D, X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau B, nggak bisa karena kan negatif semua ini. X-nya negatif, Y-nya juga X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang B salah. Di situ ada X sama dengan min 1 per Y, nggak ngaruh, boleh enggak. Cuma informasinya sama endingnya. Coba kita pakai informasi yang ini. X sama dengan negatif 1 per Y. Artinya kalau saya pindah ruas, X dikali dengan Y sama dengan negatif 1. Artinya kalau ini dikalikan harus tandanya negatif. Perkalian yang menghasilkan negatif harus gimana? Harus beda tanda juga. Baik perkalian maupun bagian yang menghasilkan negatif itu harus beda tanda. Kenapa yang E? Yang E itu kan ini bukan sifat negatif positif, teman-teman. Negatif itu lebih besar dari 0, positif itu kurang dari 0. Kalau lebih besar dari negatif 1, itu bisa negatif, bisa positif. Ini itu artinya bisa min, bisa plus. Ini juga bisa min, bisa plus. Oke, bisa dipahami ya. Kalau yang C, C itu ya sama. X-nya itu jelas positif, tapi yang Y-nya ini, Y lebih besar dari 1 itu berkelamin ganda. Artinya dia boleh positif, juga boleh negatif. Kan salah di sini. Nah, ini itu kan artinya bisa plus, bisa min. Mau contoh, ambil aja X-nya 1 itu boleh. Ambil aja negatif setengah, itu kan masih lebih besar dari min 1. Tapi tandanya negatif Y-nya. Oke, nomor 38. Nanti kalau 1, 2 perlu diulang, saya akan ulang. 3 soal lah. Oke, nomor 38. Ini yang penting teman-teman tahu bahwa ada kalau X ditambah dengan Y kuadrat, itu zaman SMP dulu, aljabar SMP dulu, kurangi 2XY. Jadi ditambah XY. Ini zaman SMP dulu. Ini rumus zaman SMP. Ternyata nilai X plus Y-nya sudah ada, teman-teman. Yaitu sama dengan 7. Ditambah dengan 2. Kali Y juga udah ada, teman-teman. Nilainya berapa di sini? 5. Artinya, X ditambah dengan Y di kuadrat adalah 7 ditambah 10. Yaitu berapa? 15. Kok 15 sih? 17. Ada yang salah nih? Iya, 17. 17. Maka jawabannya yang C. Maksud negatif dan positif itu ini Yolanta itu maksudnya apa? Oke, ini kayaknya ini yang nomor 37 ya. Jadi X lebih besar dari 0 itu artinya X positif. Y kurang dari 0 itu artinya Y-nya negatif. Seperti itu aja. Atau kebalik. Jadi plus sama minus itu disimbolkan oleh ini. Ini itu artinya positif, ini itu artinya negatif. Nah, kayak gitu aja. Oke, 2 soal nanti akan saya bahas. 2 soal nanti yang teman-teman mau tanyakan. Kalau ada yang mau diulang, kalau enggak kita tutup nanti.
Nomor 39. Ini 39 saya belum nemu cara neranginnya paling efektif. Cuma kalau teman-teman anak SMA, guru matematika atau anak sains, saya kira gampang. Jadi zaman SMA dulu, kalau ada penjumlahan kayak gini, 1 ditambah setengah, tambah 1/4, ditambah dengan 1/8, sampai tak hingga, ini suku pertamanya itu A, rasionya itu adalah setengah, rasio itu adalah ini bagi ini, 1/4 bagi setengah, 8 bagi ini rasio, maka ini bisa dicari jumlahan tak hingganya. Jadi kalau ini saya jumlahkan sampai tak hingga, S tak hingga, maka hasilnya adalah A per 1 min R. A-nya itu adalah angka 1, R-nya itu adalah setengah. Artinya 1 dibagi setengah, yaitu 2. Sementara yang X itu adalah 2. Cuma pertanyaannya, Z-nya itu sampai tak hingga enggak jumlahnya. Ternyata dia hanya berhenti sampai sini. Kalau Y-nya itu sampai tak hingga, maka itu sama dengan 2. Kalau Y-nya cuma sampai sini, enggak sampai tak hingga, maka dia kurang dari 2 artinya. Jadi di sini ternyata Y-nya itu kurang dari 2. Sementara yang X itu sama dengan 2, maka jelas X lebih besar. Seperti itu. Nomor 9239 bisa dikesampingkan kalau agak kurang paham. Oke, bentar saya baca. Ya, tergantung rasionya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau ini saya jumlahkan sampai terus, itu namanya jumlah tak hingga. Jumlah tak hingga itu, rasio itu dari mana? Depan bagi ini. Ini bagi ini, itu rasio. Setengah dibagi 1, itu setengah. Atau ini bagi ini, itu juga rasio. Nilainya selalu sama dia. Itu rasio. Nah, itu suku depannya. Kok bisa tak hingga sama dengan 2? Itu rumusnya. Jadi kalau rumus tak hingga, ini tak jumlahkan sampai tak hingga, maka akan berlaku rumus ini teman-teman. A per 1 min R. A itu suku pertamanya, R itu rasionya. Saya hitung temunya 2. Yang jadi masalah, ini jumlahnya nggak sampai tak hingga. Kalau sampai tak hingga itu sama dengan 2, kalau nggak sampai tak hingga, artinya dia kurang dari 2. Nah, karena kurang dari 2, maka X-nya yang lebih besar. Oke, satu lagi, nanti saya akan ulang beberapa. A itu adalah harga fotokopi merek A, ada 39 buku, dikali 640 halaman, dikali 125. Yang B itu adalah 75 dikali 104 dikali dengan 40. Nah, teman-teman silakan nanti dihitung sendiri, ini dengan cara disederhanakan dulu, jangan langsung dihitung. Misalkan 0 atas sama bawah dicoret. Oke, 75 dibagi 25 itu 3, 125 bagi 3, bagi 25 itu adalah 5, dan seterusnya. Ada yang bisa dicoret lagi enggak ini? 3 bagi 39 itu adalah 13. 4 coret, ini bagi 4 itu berapa? 14. Nah, tinggal itu hasilnya, tinggal nanti kalikan. Berapa itu hasilnya? Di, maaf ada nolnya ya. Nah, terima kasih diingatkan. Yang ini nanti adalah 1040, yang ini tinggal kita kalikan. Ini kali ini adalah 70, ya kan? 70, kok 70? 70 ya? 70 kali 13. Ada yang salah nggak? Oh, 16 ya, ya maaf. Terima kasih. Ini 16. Wah, salah ngitung ini. 16 ya, 16. 16 kali 5 itu adalah 80. 80 sama ya, jadi A sama dengan B. Nah, yang C. Oke,
Saya kira sudah cukup. Teman-teman mau diulang 3 soal yang akan saya ulang. Nomor berapa? Silahkan diketik. Nomor 3 soal yang akan saya ulangi penjelasannya. Nomor berapa? Kalau nggak ada yang mau diperlukan diulang, saya kira cukup. Ada yang perlu diulang? Oke, ini aja yang 36, 37, 17. Dah, 36, 37, 17. 36. Oke, 36. Saya tulis di sampingnya aja biar nggak perlu hapus. Di situ ada P kali Q kali R lebih besar dari 0. Juga ada informasi P-nya sama dengan R. Artinya P sama dengan R boleh kita substitusikan ke kanan. Artinya P dikali Q, R-nya ganti dengan P juga, ganti P. Lebih besar dari 0. Artinya P kuadrat kali Q lebih besar dari 0. Oke. Bilangan kuadrat itu selalu positif. Positif dikali dengan Q itu harus lebih besar dari 0. Artinya lebih besar dari 0 itu juga positif. Ini ada yang iseng ya. Dan artinya positif dikali dengan Q itu harus positif. Maka Q-nya juga harus positif. Q positif itu apa? Q lebih besar dari 0. Jawabannya yang C. Gitu. 36. 37 saya tulis di sini. Ingat, kalau positif dikali dengan positif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, itu hasilnya adalah negatif. Kalau negatif kali negatif, itu hasilnya adalah positif. Artinya, sesuatu akan menghasilkan tanda negatif jika dia beda tanda. Begitu juga dengan pembagian. Positif sama negatif itu juga akan menghasilkan negatif, plus per plus atau min per min itu hasilnya adalah positif. Ini zaman SD dulu. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang beda tanda, dia harus negatif harus beda tanda. Dalam soal, oke bentar. Dalam soal itu dijelaskan ada 2 informasi, terserah mau pakai informasi yang mana. Jadi mau pakai informasi yang ini bisa, ini juga bisa. Oke, kita pakai yang ini. X dibagi Y itu adalah negatif. Artinya X sama Y dia harus beda tanda. X-nya sama Y-nya beda tanda. Bisa X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Bisa juga kebalikannya, X-nya yang negatif atau Y-nya yang positif, agar menghasilkan tanda negatif di sini. Dalam soal yang berbeda tanda itu hanya yang D, yaitu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, seperti itu. Oke. Yang A itu X-nya negatif dan Y-nya negatif. Salah. Yang B itu X-nya negatif dan Y-nya negatif, juga salah. Yang C A-nya positif dan Y-nya lebih besar dari min 1. Lebih besar dari min 1 itu bisa negatif, bisa positif. Nah, itu juga bukan jawaban. Oke, satu soal lagi, nomor 33. Nanti teman-teman silahkan diulang-ulang, kalau kurang bisa langsung didiskusi ya. Oke, nomor 3. Kita ulangi nomor 3. 40 orang itu 30 minggu. Semakin banyak orang, harinya semakin sedikit. Oke, maka kita asumsikan dulu,
kita cari X-nya. Karena perbandingan terbalik, maka disilang 40/5 sama dengan X per 30. Artinya X-nya 240. Cuma kalau dalam soal, itu artinya kan menghabiskan tidak lebih dari 5 minggu. Artinya harinya harus sesedikit mungkin. Ya kan? Kalau semakin sedikit harinya, maka orang jumlah ekornya harus semakin banyak, gitu kan? Semakin banyak artinya semakin di atasnya. Artinya 240 ya semakin banyak semakin mengurangi hari. Semakin sedikit harinya, maka orangnya akan semakin banyak. Maka tandanya dibalik aja. Kalau ini kurang dari 5 minggu, maka yang sini harus lebih besar dari 240. Nah, ini perbandingan terbalik.